Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa yang dimuliakan Allah, hari ini 13 Zulqa'dah 1441 Hijriah kita bisa bersua kembali dalam majelis kuliah duha. Di kesempatan ini kami ingin membahas tentang susah. Dari dalam kamus besar bahasa Indonesia itu, susah itu adalah rasa tidak senang, hati senantiasa gelisah, khawatir, dan kadang-kadang tidak bisa menerima kenyataan dalam kehidupan yang kadang-kadang sulit dan pahit. Jadi susah apabila kita ditanya bagaimana keadaanmu, bagaimana kabarmu saat ketika kita melihat kawan yang sedang merundung sedih, maka kemudian kita bisa menebak dia sedang mengalami kesusahan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, susah dalam kehidupan itu adalah keniscayaan hakikinya. Hidup ini apabila tak teruji dengan kesusahan akan bisa menjadikan hidup terasa hambar, ibarat sayur tanpa garam, terlalu datar untuk dijalani, hampa untuk diarungi. Dan sungguh hidup susah itu bukanlah sebuah kehinaan yang mesti terus diratapi. Saudaraku ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, pandemi Covid-19 yang saat ini berlangsung menjadi wabah yang sedemikian meluas, ini menjadikan banyak masyarakat kita khususnya di kalangan para pengusaha menjadi susah, menjadi tertekan jiwanya, bahkan bisa berujung stres karena usahanya berhenti, penghasilannya berkurang, bahkan ada yang menemui kebangkrutan. Hidup susah itu sesungguhnya bisa memberikan banyak arti, makna, pengalaman, dan ilmu. Ada satu kitab yang sangat menarik, sesungguhnya pernah ditulis oleh seorang ulama dari Cordova, Spanyol, kelahiran 978 Masehi, Ibnu Abdil Bar. Ini beliau seorang ahli hadis, ahli fikih, ahli sejarah, dan beliau bermadhab Maliki. Beliau menulis satu kitab Bahjatul Majalis wa Angsul Majalis, dan beliau mengungkap betul bagaimana sesungguhnya ada 3 kesusahan yang sangat sulit untuk bisa mendapatkan solusi atau kesembuhan. Apa saja itu? Saudaraku yang dimuliakan Allah, 3 kesulitan itu, yang pertama adalah saat Anda susah dikarenakan Anda mendapatkan kemiskinan dan pada diri Anda melekat sifat kemalasan. Ini adalah faktor yang sangat penting untuk bisa kita renungkan dan kita perhatikan. Maka atas orang-orang miskin, kehidupan mereka rata-rata susah, dan ini menjadi sangat susah untuk bisa berubah menjadi lapang, menjadi makmur, menjadi sejahtera apabila pada diri kita ada sifat yang disebut dengan malas. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah Ta'ala telah bersumpah, Allah tak akan pernah mengubah nasib satu kaum, sekelompok orang atau orang apabila mereka tak ada usaha atau ikhtiar atas diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Saudaraku, kesusahan itu bagian dari takdir yang bisa diubah dengan takdir yang lain, dengan cara apabila kita mau berikhtiar dan terus berdoa. Namun saat kemalasan itu hadir, maka untuk mencari atau lepas dari kemiskinan akan menjadi sangat sulit. Kaya miskin itu, saudaraku, sejatinya adalah persoalan mentalitas. Mental si miskin sesungguhnya cenderung banyak mengeluh atas minimnya rezeki, sedikitnya modal, dan sempitnya atau tidak adanya kesempatan sukses. Dan mengeluh itu akan terus menambah kesusahan dirinya.
Adapun lihatlah mentalitas orang-orang kaya yang sesungguhnya mereka terus berjuang apapun rintangannya, dihadapi penuh semangat dan terus bisa tersenyum karena ada harapan hidup menjadi lebih baik di keesokan hari. Saudaraku, yang kedua adalah kesusahan saat ada permusuhan dan melekat di dalamnya kedengkian. Islam mengajarkan perdamaian, persatuan, meski kita berbeda suku, ras, warna kulit, bahasa, bahkan keyakinan. Kita dituntut untuk terus saling tolong-menolong. Hidup akan menjadi susah apabila permusuhan itu kemudian muncul kedengkian dalam hati. Dan inilah sesungguhnya penyakit hati yang sangat berbahaya. Al-ittihadu asasu an-najahi. Saudaraku, persatuan itu pangkal keberhasilan. Maka orang apabila punya semangat bersatu, niscaya permusuhan itu bisa dilenyapkan. Bersatu bisa menciptakan suasana tenang, penuh kebaikan, dan berujung kepada kesuksesan. Dan yang terakhir atau yang ketiga dalam kitab ini adalah kesusahan karena adanya sakit fisik akibat faktor lanjut usia. Orang yang lanjut usia melemah fisiknya dan menjadi kurang imunitas tubuhnya. Bila penyakit fisik mendera di kala usia tua, maka kesembuhan menjadi sangat sulit diperoleh. Sakit, saudaraku, membuat kita sedikit tertawa dan banyak menangis. Dan inilah sikap keinsafan yang insya Allah bisa melahirkan kita lebih bertakwa, lebih khusyuk dalam beribadah dan bisa memperbaiki akhlak. Bagaimana tidak? Bisa mengikis kesombongan kita dan memaksa kita untuk bisa bersikap lebih lembut karena tubuh kita lemah, bersifat lebih santun dan tawadhu. Dan puncaknya sesungguhnya adalah bisa mengingatkan kita akan kematian. Dan saudaraku, insya Allah kita masih bisa akan terus tersenyum bila tahu tentang ilmu sakit. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.